memperkenalkan PT King Inspection Nusantara. Kami berfokus pada testing, inspection, dan certification. Serta menjamin precision, safety, dan integrity. Halo dan selamat datang. Senang sekali bisa menemani Anda lagi hari ini. Ya, halo semuanya. Coba deh Anda bayangkan sejenak. Pernah nggak sih Anda lagi menyetir di jalan tol? Atau mungkin kebetulan lewat di dekat kawasan industri pesisir gitu ya? Nah, iya pesisir. Lalu Anda melihat fasilitas raksasa di kejauhan, pembangkit listrik yang corobongnya menembus awan. Kilang minyak dengan deretan pipa baja yang rumitnya minta ampun. Betul, atau tangki-tangki raksasa penyimpan bahan kimia. Pernah nggak Anda kepikiran, gimana caranya semua struktur masif itu nggak meledak begitu aja? Iya kan? Soalnya, Maksud saya, di dalam pipa-pipa itu kan ada tekanan ekstrem, suhu yang bisa melelehkan logam biasa, dan cairan korosif yang mengalir tanpa henti selama 24 jam sehari. Kenapa bencana industrial nggak terjadi setiap minggu? Jawaban singkatnya, ada pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja diam-diam di latar belakang. bener banget. Dunia mereka ini sangat jarang tersorot kamera atau dibicarakan orang awam. Tapi keberadaan mereka itu yang menopang peradaban modern kita. Setuju. Tanpa pengawasan ketat dari sektor ini, operasi industri skala besar itu pada dasarnya cuma bom waktu yang tinggal nunggu kapan meledaknya. Ngeri ya kalau dibayangin. Nah, di sesi bedah tuntas kita kali ini, kita bakal menyelami dunia yang penuh risiko tersebut. Ya, Kita punya materi yang sangat menarik, berpusat pada sebuah studi kasus dari PT King Inspection Nusantara. oke. Mereka ini adalah perusahaan yang fokus di bidang testing, inspection, and certification, atau biasanya di industri disingkat TIC. Sederhananya, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Betul. Misi kita hari ini jelas, kita mau membongkar ekosistem industri keselamatan tingkat tinggi ini. Kita akan membedah bagaimana perusahaan seperti mereka ini. Yang ngomong-ngomong baru resmi berdiri tahun 2024 lalu ya? Ya, betul. Dan bermarkas di Serang, Banten. Gimana mereka menggunakan teknologi yang rasanya lebih cocok ada di film fiksi ilmiah untuk memastikan pabrik-pabrik raksasa tetap aman? Dan kalau kita bicara soal lokasi mereka di Serang, Banten, itu bukan kebetulan loh. Oh iya, kenapa tuh? Area tersebut, khususnya di sekitar Pulau Ampel dan Cilegon, adalah salah satu jantung industri berat di Indonesia. Ada pabrik baja, petrokimia, sampai PLTU di sana. Punya entitas TIC independen yang standarnya tinggi di radius yang dekat dengan pabrik-pabrik itu adalah sebuah kebutuhan operasional yang mutlak. Masuk akal sih. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara soal perusahaan seperti ini, jargon yang sering muncul adalah presisi, keselamatan, dan integritas. Ya, sering dengar kan? Kedengarannya klise, kayak slogan yang sering kita lihat di poster dinding kantor gitu. Tapi di dunia mereka, selisih 1 mm atau salah baca data sekian persen itu bisa jadi penentu. Penentu antara pabrik yang beroperasi lancar atau bencana lingkungan yang masuk berita nasional. Tepat sekali. Jadi, buat Anda yang mungkin baru dengar istilah TIC, mari kita mulai dari pondasinya. Apa sih sebenarnya 3 pilar utama yang mereka kerjakan ini? Sederhananya, ini adalah proses 3 tahap yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, testing atau pengujian. Oke, testing. Ini adalah proses mengambil material atau komponen, lalu mengevaluasinya untuk melihat kekuatan atau kelemahannya. Ini bisa merusak materialnya atau pakai metode canggih yang nggak merusak sama sekali. Terus yang kedua? Kedua, inspection atau inspeksi. Ini bukan sekedar lihat-lihat pakai mata telanjang ya, tapi evaluasi profesional di lapangan terhadap peralatan yang sedang atau akan beroperasi. Mencocokkannya dengan standar teknis gitu ya? Benar. Dan ketiga, certification atau sertifikasi. Kalau testing dan inspeksinya lolos, baru sertifikat kelayakan itu keluar. Sebagai bukti hitam di atas putih bahwa alat itu aman dipakai. Tepat. Kalau boleh saya pakai analogi, ini mirip banget sama profesi dokter spesialis. Oh, menarik. Gimana toh? Ya, tapi pasiennya adalah infrastruktur industri raksasa. Kalau kita merasa ada yang nggak beres sama tubuh kita ke dokter. Dicek darahnya atau di ronsen. Itu kan testing. Lalu dokter baca hasilnya dan periksa fisik kita, itu inspection. Betul. Kalau semuanya aman, kita dikasih surat keterangan sehat jasmani. Nah, itu certification. Analogi yang sangat pas. Perusahaan ini melakukan hal yang persis sama, tapi buat bejana tekan berkapasitas ribuan liter atau pipa penyalur gas. Dan kalau kita tarik analogi medis itu lebih jauh, persamaannya makin gila loh.
Apalagi pas kita masuk ke ranah yang namanya non-destructive testing atau NDT. Wah, NDT. Ini adalah pengujian tanpa merusak materialnya sama sekali. Nah, ini bagian yang bikin saya penasaran banget waktu baca-baca materinya. Anda yang mendengarkan ini, coba bayangkan, kita bisa memeriksa retakan mikroskopis atau penipisan ukuran milimeter di bagian dalam dinding pipa baja yang tebalnya minta ampun. Iya, tanpa harus memotong atau merusaknya sama sekali. Tunggu dulu, tendus baja setebal 5 cm tanpa dipotong. Gimana fisikanya? Bisa bekerja seperti itu? Disinilah keajaiban teknologinya bermain. Mereka nggak pakai tebak-tebakan, mereka pakai gelombang dan radiasi. Gelombang dan radiasi. Salah satu senjata utama mereka adalah ultrasonic testing atau UT. Ultrasonic. Konsepnya persis seperti kelelawar yang pakai ekolokasi, tapi ini diterapkan pada logam. Gimana tuh cara kerjanya? Alat ini menembakkan gelombang suara berfrekuensi sangat tinggi ke dalam baja. Selama bajanya utuh, gelombang itu akan merambat lurus. Oke. Tapi, kalau di tengah-tengah baja itu ada retakan sekecil rambut, gelombangnya akan menabrak retakan itu dan memantul balik. Mantul balik ke alatnya. Iya, ke alat flow detector. Dari pantulan itu, teknisi bisa tahu persis di kedalaman berapa retakan itu berada. Berarti ini semacam alat USG kalau di rumah sakit ya. Kalau USG kan buat lihat bayi atau organ dalam. Nah, ini buat lihat penyakit di dalam besi. Tepat. Dan teknologinya terus berkembang. Sekarang ada yang namanya Phased Array Ultrasonic Testing atau PAUT. PAUT. Bedanya sama yang biasa. Kalau USG tradisional, itu arah tembakannya lurus dan harus digeser-geser manual secara perlahan, PAUT ini punya banyak elemen kristal kecil. Elemen ini bisa menembakkan gelombang suara dari berbagai sudut secara elektronik dalam hitungan detik. Wah, jadi menyebar gitu ya? Iya, dia menyapu seluruh area internal material dan menghasilkan gambar visual yang sangat detail. Bahkan ada lagi teknologi TOFD, Time of Flight Diffraction. Sebentar, TOFD. Istilahnya makin kesini makin mirip teknologi pesawat luar angkasa ya? Memang terdengar futuristik. Kalau pantulan biasa cuma ngasih tahu ada cacat, TOFD ini memanfaatkan difraksi atau pembelokan gelombang di ujung-ujung retakan. Hasilnya apa dari situ? Alat ini bisa memetakan dimensi absolut, panjang, lebar, dan tinggi retakan itu di dalam baja dengan akurasi tingkat tinggi. Jadi insinyur tahu persis seberapa bahaya retakan tersebut. Luar biasa. Tapi tunggu, saya juga melihat mereka menggunakan radiographic testing pakai sinar X-ray dan sinar gamma. Iya, betul. Kalau X-ray mungkin kita paham lah, kayak ronsen tulang patah. Tapi sinar gamma, bukannya pancaran radiasi seperti itu di tengah-tengah lingkungan pabrik sangat berbahaya buat pekerja di sekitarnya? Bagaimana mereka mengaturnya? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan jawabannya adalah protokol keselamatan yang sangat ketat. Penggunaan isotop radioaktif pemancar sinar gamma di lapangan itu nggak bisa sembarangan. Pasti ada aturannya dong. Area pengujian harus diisolasi total dengan barikade dan teknisinya menggunakan perangkat pelindung serta dosimeter untuk mengukur paparan radiasi. Kenapa harus pakai sinar gamma sih kalau bahaya? Sinar gamma dipakai karena daya tembusnya jauh lebih kuat daripada X-ray biasa. Kalau Anda punya sambungan las di pipa gas bertekanan tinggi yang sangat tebal, satu-satunya cara untuk melihat apakah hasil las-lasan di bagian dalamnya itu sempurna atau berongga adalah dengan meronsen pipa tersebut pakai radiasi ini. Masuk akal sih. Jadi mereka punya arsenal lengkap ya, mulai dari gelombang suara, radiasi, sampai alat yang namanya PMI Analyzer. Iya, PMI. Itu untuk nembak material biar ketahuan komposisi kimianya kan? Semua ini demi memastikan baja yang dipasang benar-benar sesuai spek, bukan baja kualitas rendah yang besok bisa jebol. Betul. Dan satu hal yang perlu diingat, alat-alat canggih ini juga harus dikalibrasi terus-menerus. Kalibrasi? Ketidakakuratan ukur 1 mm saja saat mengecek ketebalan pipa korosif, itu bisa bikin perhitungan insinyur meleset jauh dan berujung fatal. Nah, ngomong-ngomong soal perhitungan meleset, mari kita masuk ke topik berikutnya yang menurut saya paling berdampak secara bisnis dan keselamatan. Oke, apa itu? Jadi setelah mereka nemuin retakan atau penipisan pakai gelombang suara tadi, terus langkah selanjutnya apa? Apakah pabriknya langsung ditutup saat itu juga? Tentu enggak dong. Disinilah konsep asset integrity masuk. Saya melihat ada istilah Remaining Life Assessment atau RLA dan Risk Based Inspection atau RBI. Coba jelasin dikit soal ini. Kenapa ini jadi semacam senjata rahasia buat industri besar? Jadi begini, kalau kita bicara kilang minyak atau pembangkit listrik, kita bicara soal investasi triliunan rupiah.
Wah, iya. yang didesain buat nyala terus selama puluhan tahun. Menutup pabrik sedetik saja, ruginya bisa miliaran. Pasti. Nah, kalau teknisi King Inspection tadi menemukan ada penipisan di dinding pipa akibat korosi, mereka nggak langsung minta pabrik dimatikan. Mereka kumpulkan datanya. Data seperti apa? Laju penipisannya berapa milimeter per tahun, tekanannya berapa, suhu kerjanya berapa. Data ini dimasukkan ke dalam algoritma Remaining Life Assessment. Pada dasarnya, mereka bertindak seperti peramal berbasis matematika. Berarti mereka bisa memprediksi masa depan alat tersebut. Kayak bilang, hey, pipa ini masih aman dipakai, tapi sisa umurnya tinggal 18 bulan. Jangan lupa diganti tahun depan sebelum bulan Maret. Begitu. Tepat sekali. Itu yang dinamakan Remaining Life Assessment. Sedangkan Risk Based Inspection atau RBI itu lebih ke strategi prioritas. Strategi prioritas gimana tuh? Di satu pabrik besar kan ada puluhan ribu komponen pipa dan tangki. Nggak mungkin diperiksa semuanya setiap bulan. Biayanya akan gila-gilaan. Bener juga. RBI menggunakan matriks risiko untuk melihat mana alat yang kemungkinan rusaknya paling tinggi dan kalau rusak efeknya paling parah. Misalnya ledakan gas beracun gitu. Ya, alat itulah yang diprioritaskan untuk diinspeksi duluan. Jadi perusahaan klien nggak perlu membabi buta mematikan seluruh area pabrik buat inspeksi rutin. Wah, efisien banget ya. Efisiensi biaya operasionalnya luar biasa masif, tanpa mengorbankan keamanan sedikit pun. Ini benar-benar kombinasi antara sains fisika dan strategi ekonomi ya. Ada detail spesifik lain dari layanan mereka yang cukup menarik. Mereka ternyata juga melakukan pengujian buat Pressure Safety Valve atau PSV. Ya, PSV. Buat Anda yang nggak familiar, ini tuh mirip katup peluit di tutuk panci presto yang ada di dapur Anda. Kalau tekanan uap di panci udah terlalu tinggi, katupnya bunyi dan membuang uap biar pancinya nggak meledak. Nah, PSV ini versi raksasanya. Benar. Ukurannya bisa segede ruangan untuk nahan tekanan uap atau gas beracun. Dan bayangkan kalau peluit raksasa itu macet karena karat atau pernya kaku, gasnya terus menekan nggak bisa keluar. Itu adalah resep pasti untuk ledakan dahsyat. Makanya, kalibrasi dan sertifikasi PSV ini hukumnya wajib. Paham. Lalu ada lagi layanan inspeksi, pelapisan atau coating inspection. Ini ada satu istilah yang jujur bikin saya garuk-garuk kepala waktu pertama baca. Apa tuh? Namanya holiday test. Apa ini? Apakah teknisinya ngetes pipa sambil bawa koper mau liburan ke Bali? Bukan. Ini sama sekali nggak ada santai-santainya kayak liburan. Istilah holiday di dunia inspeksi pelapisan itu sebenarnya merujuk pada liburnya atau absennya cat pelindung pada permukaan logam. Absennya cat, maksudnya bolong gitu. Gini, pipa industri yang ditanam di tanah atau di bawah laut itu harus dilapisi cat anti korosi yang sangat tebal. Tapi kadang pas proses pengecatan ada gelembung udara mikroskopis yang pecah atau ada area sekecil ujung jarum yang nggak kena cat. Oh. Lubang kecil yang nggak kasat mata ini disebut holiday. Oh, jadi holiday test ini buat nyari lubang jarum itu. Emangnya kalau ada lubang sekecil ujung jarum di pipa segede gaban, efeknya signifikan? Sangat signifikan, terutama di industri seperti maritim atau minyak dan gas lepas pantai. Air laut yang mengandung garam itu sifatnya sangat agresif. Terus kalau air lautnya masuk ke lubang itu? Kalau air laut menemukan satu lubang jarum itu, korosi akan mulai masuk dan memakan logam dari titik tersebut, menyebar di bawah lapisan cat yang kelihatannya masih bagus. Waduh. Tiba-tiba, dari luar pipa kelihatan mulus, padahal di dalamnya logamnya sudah keropos dan tinggal nunggu jebol. Terus alat mendeteksinya gimana? Alat holiday detector ini menggunakan tegangan listrik tinggi yang disapukan ke permukaan pipa. Kalau ada lubang kecil yang nggak tertutup cat, listriknya akan menembus ke logam dan alatnya akan berbunyi nyaring. Cerdik banget. Jadi benar-benar dicari sampai ke titik terkecil. Tapi dari tadi kita ngomongin alat canggih nih. Ultrasonik, sinar gamma, holiday detector, alat ukur visual seperti boreskop yang masuk ke celah sempit. Ya. Satu hal yang menurut saya jadi nilai plus yang masif buat King Inspection Nusantara. Punya alat canggih miliaran rupiah itu percuma kalau yang mencet tombolnya nggak ngerti apa-apa kan? Betul. Dan itulah kenapa penyediaan sumber daya manusia atau labor supply di sektor TIC ini jadi krusial. Alat X-ray sebaik apapun nggak akan berguna kalau orang yang baca hasil ronsennya nggak tahu bedanya antara retakan besi dan goresan film biasa. Nah iya. Perusahaan ini juga menyuplai ahlinya, teknisi NDT bersertifikat, personel quality assurance dan quality control, petugas keselamatan dan kesehatan kerja atau HSI, sampai inspektur ahli. Berarti mereka nggak cuma sewain alat ya, tapi juga bawa otaknya sekalian.
Ini bikin klien mereka, entah itu di tahap pembuatan awal atau fabrikasi, atau pas lagi perawatan besar-besaran, bisa jalan terus tanpa pusing mikirin kualifikasi pekerjanya. Benar sekali. Tapi itu memunculkan pertanyaan baru di kepala saya. Kita dari tadi bahas betapa amannya, betapa presisinya mereka. Tapi siapa yang mengawasi si pengawas ini? Gimana caranya pabrik-pabrik raksasa atau kontraktor multinasional ini bisa percaya 100% sama selembar sertifikat yang dikeluarkan King Inspection? Itu poin yang sangat penting. Kepercayaan di industri beresiko tinggi ini nggak dibangun pakai janji-janji manis marketing. Kepercayaan itu dibangun dari yang namanya subalfabet, kepatuhan standar internasional. Subalfabet. Iya, saya lihat daftarnya. Banyak banget singkatan standarnya, bikin pusing. Ada ISO, ASME, API, AWS, ASTM, NAC. Tolong bantu kita mengurai alfabet ini. Kenapa ini begitu penting? Mari kita bedah. Standar-standar ini bukan sekedar buku panduan tebal yang membosankan. Standar ini ditulis berdasarkan sejarah panjang kecelakaan industri. Contohnya? Misalnya ANSME, American Society of Mechanical Engineers. Kenapa standar ini ada? Karena pada era revolusi industri di tahun 1800-an, banyak banget boiler atau ketel uap di pabrik dan kapal uap yang meledak dan membunuh ribuan orang. Karena desainnya ngawur. Iya, desain dan pengelasannya ngawur. Dari situ, insinyur-insinyur berkumpul dan membuat standar mutlak tentang bagaimana sebuah bejana tekan harus dibuat dan diinspeksi. Jadi standar-standar ini pada dasarnya adalah aturan keselamatan yang ditulis dengan darah masa lalu ya? Deskripsi yang sangat tepat. Lalu ada API untuk standar industri minyak dan gas, AWS untuk memastikan kualifikasi tukang lasnya benar-benar mumpuni. Terus NACE sama Frosio tadi? Itu mengatur secara spesifik tentang sains korosi dan pelapisan yang kita bahas sebelumnya. Oh, yang holiday test tadi ya? Betul. Di luar standar teknis, King Inspection juga mengadopsi standar manajemen ISO. Ada ISO 9001 untuk menjamin kualitas laporan yang konsisten, ISO 45001 untuk keselamatan pekerjanya sendiri. Ingat, teknisi mereka bekerja di ketinggian atau berurusan dengan radiasi kan? Ya, serta ISO 14001 untuk manajemen lingkungan. Kalau digabungkan semuanya, masuk akal kalau standar-standar ini dibilang sebagai bahasa universal keselamatan. Kepatuhan mutlak terhadap aturan inilah yang bikin perusahaan inspeksi bisa dipercaya masuk kemana saja. Mulai dari EPC kontraktor, petrokimia, pertambangan. Tunggu dulu. Saya lihat mereka juga melayani industri food and beverage atau makanan dan minuman. Kenapa pabrik makanan butuh standar industri berat? Bukannya mereka cuma ngurusin susu, sirup, atau makanan kaleng? Jangan salah. Pabrik pengolahan makanan berskala massal itu infrastrukturnya mirip dengan pabrik kimia loh. Mereka pakai boiler raksasa untuk sterilisasi, jaringan pemipaan bertekanan, dan tangki-tangki stainless steel. Oh iya juga ya. Bedanya, kalau di pabrik minyak resiko utamanya ledakan, kalau di pabrik makanan resiko utamanya adalah kontaminasi. Maksudnya bakteri gitu? Betul. Kalau ada korosi atau retakan mikroskopis di tangki susu, bakteri akan bersarang di situ. Kegagalan material di pabrik semacam ini bisa berujung pada keracunan massal konsumen dan penarikan jutaan produk. Jadi, inspeksi presisi di sektor ini sama krusialnya. Wow, saya nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Ini benar-benar sejalan dengan visi yang sangat ditekankan perusahaan, yaitu visi zero harm atau nirbahaya. Di dunia mereka, kecelakaan sekecil apapun itu bukan hal yang bisa dimaklumi sebagai risiko pekerjaan. Benar. Mereka membawa objektivitas pihak ketiga. Penilaian mereka murni didasarkan pada data dan fakta dari alat, independen tanpa campur tangan kepentingan produksi klien. Dan objektivitas itu krusial. Kadang, manajer pabrik ingin terus produksi mengejar target. Tapi, inspektor independen hadir sebagai suara rasional yang bisa bilang, tidak, berdasarkan data ultrasonik, alat Anda sudah tidak aman, Anda harus hentikan operasi sekarang. Ketegasan yang dipadukan dengan layanan komprehensif dari King's Inspection Nusantara inilah yang memberikan ketenangan luar biasa bagi para pemimpin industri ya. Sangat betul. Jadi, apa arti semua pembahasan teknis ini buat Anda? Ya, Anda yang sekarang lagi mendengarkan ini sambil di jalan, atau mungkin lagi duduk santai minum kopi. Setiap kali Anda menekan saklar dan lampu Anda menyala berkat listrik dari PLTU, Iya. setiap kali Anda aman melintasi jembatan beton yang ditopang baja,
atau bahkan setiap kali Anda membuka sarden kalengan yang higienis, ketahuilah bahwa ada lapisan keamanan tak kasat mata yang terus bekerja. Betul sekali. Keamanan hidup Anda hari ini sebagian besar berakar dari alat pemancar gelombang, sensor radiasi, dan analisis data tanpa kompromi dari teknisi-teknisi NDT di perusahaan semacam ini. Mereka itu perisai kita. Memastikan kemajuan peradaban dan modernitas kita tidak runtuh karena hal-hal mikroskopis seperti kelelahan logam atau cacat fabrikasi. Luar biasa. Jadi, merangkum sesi kita hari ini, keberadaan entitas seperti PT King Inspection Nusantara dengan segala standarisasi globalnya bukan lagi sekedar pelengkap administratif. Mereka adalah tulang punggung operasional yang memastikan efisiensi industri kita berjalan beriringan dengan keselamatan manusia dan lingkungan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada satu pemikiran provokatif yang ingin saya lempar untuk Anda renungkan. Silahkan. Sepanjang bedah tuntas tadi, kita melihat betapa pentingnya pengumpulan data presisi tinggi dalam non-destructive testing. Tapi coba kita proyeksikan ini 10 atau 20 tahun ke depan. Di saat dunia sekarang sedang berlomba menuju kecerdasan buatan atau AI, bagaimana nasib industri inspeksi keselamatan ini? Menarik ini. Mungkinkah di masa depan, robot drone yang dilengkapi sensor phased array dan sinar X akan terbang otonom memeriksa kilang minyak, lalu AI yang menganalisis retakannya dalam hitungan milidetik tanpa butuh manusia sama sekali? Ya, Ataukah Anda percaya bahwa insting dasar, intuisi yang terasah di lapangan, dan beban tanggung jawab moral dari seorang teknisi manusia akan selalu menjadi kunci yang gak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma dalam menjaga nyawa kita? sesuatu yang sangat layak dipikirkan ya. Sesuatu yang menarik untuk dipikirkan, bukan? Terima kasih banyak sudah menemani eksplorasi kita hari ini dan menyelami dunia para penjaga infrastruktur. Semoga obrolan ini bikin Anda melihat fasilitas industri dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Sampai jumpa di sesi bedah tuntas kita berikutnya. Tetaplah penasaran dan jaga selalu keselamatan Anda.